Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video praktikum kali ini saya akan mendemonstrasikan proses data cleaning dan analisis statistik deskriptif menggunakan dataset. Jadi dataset ini berisi berbagai informasi tentang rumah yang dijual itu di kota Harnda seperti luar bangunan, material untuk penentuan jumlah kamar hingga harga jual rumah. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk menunjukkan bagaimana cara melakukan pembersihan data, memastikan kualitas data yang dimiliki, dan melakukan analisis statistik untuk memahami pola umum pada yang ada di dalam data set tersebut ya. Jadi langkah yang saya lakukan di sini adalah persiapan data untuk library dan library-nya, terus pemeriksaan awal dataset, terus memanggil, terus ada deteksi duplikasi dan incorrect konsistensi, terus ada untuk nanti memanggil value juga. Terus nanti kita akan masuk lagi ke deteksi dan pembersihan outliner. Terus ada nanti kita lakukan analisis statik, deskriptif, kuantitatif, dan kualitatif ya, hingga nanti ada hasil dan dalam bentuk grafik gitu. Jadi pertama kita di sini ada persiapan data ya. Ini untuk persiapan data ini di tahap pertama ini saya mulai dengan menyiapkan lingkungan kerja gitu. Saya mengimpor beberapa library utama yang digunakan dalam analis data, yaitu di sini kita ada import pandas untuk membaca dalam bentuk tabelnya, terus ada numpy di situ, numpy untuk menghitung numerik, terus pakai matplotlib juga, dan seaborn untuk evaluasi grafik statis ya, serta plotly express itu untuk membuat grafik interaktifnya. Kemudian di sini saya juga melakukan sedikit pengaturan tampilan agar hasil outputnya itu bisa rapi. Hasil output seperti ini kurang lebih. Dan selanjutnya saya juga membuat dataset MS housingnya itu ya, menggunakan ini PDRead ini, CSV untuk file MS housingnya. Terus program ini tuh nanti menampilkan pesan bahwa dataset sudah berhasil dimuat, dan kita bisa melihat ukuran datanya, yaitu beberapa banyak baris kolom yang tersedia. Dan terakhir di langkah pertama ini saya menambahkan 3 baris pertama menggunakan dfHit3 ini, tampilkan 3 baris awal untuk memastikan dataset itu terbaca dengan benar dan meninjau struktur awalnya. Terus kita masuk ke tahap 2, itu pemeriksaan awal data. Jadi pada tahap ini tujuan utamanya adalah untuk memahami struktur dan tipe data. Saya menggunakan perintah dfinfo
Di sini ada print PDF info untuk menampilkan informasi mengenai setiap kolom seperti nama kolomnya, terus jumlah datanya, data 00-nya, serta tipe datanya di sini. Nah, terus langkah ini juga penting karena seringkali dalam dataset besar ada kolom yang salah tipe data, misalnya angka yang terbaca itu sebagai string. Terus untuk itu saya memisahkan. Saya di sini memisahkan untuk kolomnya menjadi dua kelompok utama. Yang pertama di situ ada kolom numerik yang berisi nilai, terus dan angka yang bisa dihitung secara statistik. Dan kedua ada kolom kategorik yang berisi teks atau label seperti nama area, tipe bangunan, dan sebagiannya. Dengan cara ini juga nanti analisis kuantitatif dan kualitatif bisa dilakukan dengan metode yang berbeda sesuai nanti tipenya. Terus, nah di sini kita ada tahap untuk cek duplikasi ya, duplikasi dan inkonsistensi. Jadi langkah ini nih adalah untuk memastikan tidak ada data ganda atau duplikat. Jadi saya menggunakan fungsi di sini ada dfduplicate dan sum untuk menghitung jumlah baris yang diduplikat. Jadi semisal ada baris tersebut dan jika ada baris tersebut dan dihapus menggunakan drop duplicate. Jadi tujuan dari langkah ini adalah untuk menjaga integritas data supaya hasil analisisnya nantinya tidak bias atau karena satu entry dihitung 2 kali. Setelah proses ini selesai, saya juga akan menampilkan hasil dataset yang memiliki duplikasi atau tidak. Dan sekarang di sini kita bisa lihat jumlah data duplikatnya. Di sini ada 0, nggak ada data yang terduplikasi. Terus di tahap selanjutnya di sini kita check missing value ya. Jadi pada tahapan check missing value ini itu adalah tahapan penting karena missing value sendiri itu bisa mengaruhi hasil perhitungan statistik maupun machine learning. Jadi pertama, di sini saya menghitung jumlah nilai kosong di setiap kolom menggunakan ada def sum ini, kayak untuk menghitung nilai kosongnya. Oke. Terus lalu saya memvisualisasikannya dengan heat map. Dan pada heat map itu bagian pewarnaan itu untuk menunjukkan kolom yang memiliki data hilang itu. Nah dari situ kita nanti bisa ngeliat mana kolom yang paling banyak kehilangan nilai. Dan untuk penanganannya saya menggunakan 2 pendekatan, yaitu untuk kolom numerik saya isi nilai kosongnya dengan median karena median tidak terpengaruh oleh outliner. Terus untuk kolom kategorik saya isi dengan modus, yaitu nilai yang paling sering muncul. Dengan begitu dataset itu bisa menjadi lebih lengkap dan setiap untuk analisis tahap berikutnya. Di sini kita lihat hitnya, missing value-nya. Nah sekarang kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu check outliner. Jadi sekarang kita udah masuk ke bagian deteksi dan
pembersihan outliner. Jadi outliner itu kayak apa ya? Kayak nilai yang sangat jauh dari pola umum data. Itu bisa disebabkan karena kesalahan input atau memang nilai ekstrim yang jarang terjadi gitu. Jadi saya di sini memilih beberapa kolom numerik penting sebagai sell price, GN Live Arena di sini, dan Let Arena, terus ada nanti kita masukin ke total. Dengan tambahan di sini ada box plot, kita bisa melihat nilai-nilai ekstrim yang muncul sebagai titik di luar area utama kotak. Kemudian saya menggunakan metode inward range atau IQR untuk menentukan batas bawah dan atas data yang dianggap normal. Terus data yang berada di luar rentan ini dihapus untuk menghasilkan dataset baru bernama di sini ada div clean. Nah, langkah ini membantu agar analisis statistik nantinya tidak bias akibat adanya data ekstrim gitu. Nah, sekarang kita masuk ke statistik deskriptif ya. Jadi setelah data itu kita bersihkan, datanya udah bersih, kita di sini bisa mulai untuk menganalisis statistik deskriptif untuk data numerik. Saya menggunakan fungsi describe ya di sini. Describe untuk melihat nilai seperti mean, median, minimum, maksimum, dan standar devisi. Nah, selain itu saya menambahkan perhitungan coefficient of variation atau CV untuk melihat seberapa besar variasi antara data serta interquartile range atau tadi IQR untuk menunjukkan rentan tengah distribusi. Terus sebagai contoh, nah di sini jika nilai rata-rata sell price itu cukup tinggi dan CV-nya kecil, berarti harga rumah itu adalah relatif seragam. Tapi kalau CV-nya cenderung lebih besar, berarti variasi harga antara rumah itu cukup tinggi. Kita bisa lihat di sini value-nya, terus masuk ke statistik kualitatif. Nah, terus pada tahapan statistik kualitatif ini adalah berfokus pada data kategorik. Misalnya ada area perumahan gitu, neighborhood gitu, atau tipe rumah gitu ya. Jadi saya di sini kayak menghitung frekuensi setiap kategori untuk mengetahui kategori mana yang paling dominan gitu. Jadi hasilnya itu kemudian bisa divisualisasikan ya menggunakan bar chart agar lebih mudah dibaca. Jadi grafik ini kita bisa mengetahui area mana aja yang paling sering muncul di dataset. Nah, hal ini juga bisa jadi insight awal untuk analisis harga berdasarkan lokasi. Oke, sekarang kita langsung masuk ke tahap visualisasi data ya. Jadi terakhir di sini untuk visualisasi data, saya menampilkan visualisasi di sini data, terus histogram sell price-nya
menunjukkan distribusi harga rumah, terlihat bahwa sebagian besar rumah berada pada rentan harga menengah dan ada sedikit yang sangat tinggi gitu. Jadi sedangkan plot antar jar liftnya itu, jar lift area dan sell price itu menunjukkan adanya korelasi positif. Artinya semakin besar luas rumah, semakin tinggi pula harga jualnya. Bisa kita lihat di sini, warna pada grafik itu mempresentasikan ya overall quality, yang menambahkan konteks bahwa kualitas bangunan itu juga berguna, juga ikut menurun, kualitas bangunan juga ikut memengaruhi price atau harga bangunan tersebut. Oke, jadi mungkin segini aja. Baik, sampai di sini dulu untuk seluruh tahapan praktikum untuk analisis data. Jadi melalui dari mempersiapkan data, terus kita juga tadi melakukan pembersihan hingga menghasilkan statistik visualisasi yang inovatif gitu ya. Dan melalui proses ini kita bisa memahami bahwa data cleaning itu adalah tahap penting sebelum melakukan analisis mendalam atau memodeling, karena kualitas data menentukan kualitas hasil. Ya, mungkin sekian dari saya. Terima kasih telah menyimak video ini. Saya Muhammad Arif Farel Johar dari Menjati. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.